Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai sistem pemerintahan pada tahun 1945 sampai 1949 yang terkendala dalam menjaga kedaulatan negara dikarenakan masih adanya perjuangan pihak penjajah untuk merebut bangsa Indonesia, seperti dahulu kala, yaitu pihak Belanda yang ternyata masih belum mengakui kedaulatan bangsa, masih belum mengakui proklamasi kemerdekaan yang sejatinya merupakan seruan untuk kemerdekaan dari penjajahan. Di sisi lain, pihak Belanda merasa kedaulatan Indonesia telah diberikan kepadanya dari pihak Jepang atas kekalahannya dalam Perang Dunia, yang menyebabkan Belanda menduduki kota-kota besar di Indonesia dengan maksud menguasainya. Namun nyatanya bangsa ini masih menolaknya, sehingga terjadi penolakan dengan cara pertumpahan darah. Kala itu pidato-pidato, seruan-seruan tentang Indonesia merdeka, merdeka dari penjajahan, merdeka membentuk negara berdiri sendiri, merdeka menentukan nasib sendiri, menjadi amunisi hati dan pikiran rakyat Indonesia. Beberapa perjuangan rakyat Indonesia dalam mencegah perjanjian maksud ibu penjajahan merebut ibu pertiwi saat ini disebut dengan pahlawan bangsa, diantaranya sebagai berikut. Pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Jenderal Malabi dari Inggris mendarat di Surabaya. Kedatangan Malabi disambut oleh Gubernur Jawa Timur kala itu. Mereka bertugas untuk melucuti serdadu Jepang serta membebaskan para interniran. Sebenarnya saat mendarat di Surabaya, Inggris terlebih dahulu telah membuat kesepakatan dengan Gubernur Jawa Timur sehingga para tentara Inggris diizinkan memasuki Surabaya. Namun ternyata pada pelaksanaannya Inggris tidak menepati janjinya dan Inggris justru berniat menguasai Surabaya. Sebetulnya Malabi kecewa pada atasannya ketika mendarat di Surabaya. Pasalnya Malabi dalam situasi yang sulit karena permusuhan orang Surabaya sudah dimulai atau sudah mulai muncul. Duduk perkaranya adalah karena Inggris sudah lebih dulu memerintahkan untuk menyebar ultimatum kepada orang-orang Indonesia agar menyerahkan senjata. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris membuat kegaduhan di Surabaya. Mereka menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang. Dengan kejadian tersebut, maka pihak Indonesia menginstruksikan kepada semua rakyat Surabaya untuk siap siaga penuh menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Akhirnya, kontak senjata pecah antara pemuda Surabaya dan tentara Inggris. Semua pemuda di seluruh kota menyerang Inggris dengan segala kemampuannya. Pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Surabaya. Ketika terdesak, tentara sekutu mengusulkan perdamaian, berharap wibawa Presiden Soekarno bisa membuat amarah pemuda Surabaya mereda. Setelah kedatangan Presiden Soekarno dan pejabat lain di Surabaya, terbentuklah biro khusus yang dapat menjadi kontak yang menengahi konflik antara militer Inggris dan pemuda Surabaya. Mereka duduk dalam biro. Dari pihak Indonesia terdapat Gubernur Surjo, Residen Sudirman, Muhammad Mangundiprojo, Dul Arnowo, Ruslan Abdul Ghani Armadji, Sujono, Kusnandar, dan Sungkono. Sedangkan dari pihak Inggris terdapat Malabi, Kolonel Puk, Wing Commander, Grum Mayor M. Hobson, Kapten Hashaw. Di tengah dua pihak itu ada Kundan demi mengupayakan perdamaian di Surabaya. Mereka melakukan pawai bermobil di Surabaya. Pada 30 Oktober 1945, Malabi dan Dul Arnowo sempat duduk berdua di kap mesin sebuah mobil. Setelah melewati gedung Linde Teves, mereka ke arah Jembatan Merah. Di sana mereka berhenti di gedung Internasio yang menampung prajurit Inggris berdarah India. Rakyat di muka gedung Internasio yang semula sudah tampak tenang timbul amarahnya dengan beratus-ratus mengejar iringan-iringan dan menutupi jalan hingga terpaksa rombongan berhenti persis di muka Jembatan Merah. Keadaan sangat gaduh, tulis Muhammad Mangundiprojo dalam risalah yang dimuat
dalam 100 hari di Surabaya yang menggemparkan. Malabi sudah berada di luar mobil yang ia tumpangi, sedang pistolnya oleh rakyat yang mengerumuninya sudah direbut, kata Mangundiprojo yang melihat kejadian itu. Menurut Mangundiprojo, rakyat yang sudah panas tidak percaya pada Biro yang bersikap diplomatis terhadap militer Inggris. Rakyat yang berkerumun itu tak tahu siapa Malabi. Perwira yang hampir berusia 46 tahun itu hendak masuk ke gedung Internasio. Dia dihalangi massa rakyat di luar gedung. Jangan yang tua aja, yang muda saja, kata salah satu. Akhirnya Kapten Shaw disuruh masuk gedung Internasio oleh Malabi. Sebetulnya menurut Mangundiprojo, Malabi sudah setuju gedung Internasio dikosongkan dari militer Inggris. Mangundiprojo sendiri memasuki gedung tersebut untuk ikut berunding. Saat sudah di dalam itulah Mangundiprojo melihat sebuah mortir disiapkan tentara Inggris. Hari sudah hampir gelap ketika itu, namun ketegangan belum juga akan reda. Di dalam gedung, orang-orang Indonesia yang menjadi anggota Biro segera menjadi sandera ketika suara tembakan meletus. Tak jelas siapa yang memulai tembakan dengan kekacauan itu. Di dalam gedung Internasio, beberapa perwira Inggris begitu khawatir pada Malabi yang berada di tengah kerumunan massa yang dianggap berbahaya. Mayor Van Gopal dari militer Inggris India, komandan kompi batalion, bertahan di gedung Internasio itu, segera memberi perintah tembak dan lemparan granat ke arah kerumunan massa agar mereka bubar, agar Malabi bisa membebaskan diri. Granat itu memang berhasil membubarkan massa aksi dari sekitar mobil yang ditumpangi Malabi. Namun Malabi dan beberapa perwira Inggris sedang berada di dalam mobilnya. Malabi bersama beberapa perwira Inggris lainnya, ia duduk di dalam mobil ketika ada baku tembak. Ketika tembakan mereda, Malabi mengintip untuk memantau situasi. Beberapa pemuda tak dikenal kemudian mendekat. Kapten Smith, seperti dikutip dalam wakil Brigadir Malabi, melihat ada pemuda yang kemudian menembak Malabi dari jarak yang cukup dekat. Itulah senja terakhir bagi Malabi. Smith sendiri berusaha membalas penembakan itu dengan melempar granat ke pemuda tadi. Tak jelas bagaimana nasib si pemuda yang diduga menembak Malabi. Pertempuran berlangsung berjam-jam, baru berhenti hampir pukul 21. Pertempuran mereda setelah ada pengumuman kepada massa rakyat yang mengepung gedung Internasio bahwa akan dilaksanakan pengosongan oleh tentara Inggris esok harinya. Pasukan Inggris India itu akhirnya pergi dari gedung Internasio dengan diangkut truk-truk yang disediakan pihak Indonesia. Sebelum keluar dari gedung pada malam pertempuran itu, Smith sempat berbicara dengan perwira Inggris yang mengabarinya soal kematian Malabi. Tak lupa perwira itu mengancam, kematian perwira tinggi Inggris nanti pasti akan dibalas tentara kerajaan Inggris dari darat, laut maupun udara. Selanjutnya pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Serdadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Kelly mendarat di kota Medan. Pada awalnya kedatangan mereka disambut oleh tokoh dan masyarakat di Sumatera Utara. Akan tetapi tindakan tentara sekutu menyakiti rakyat. Mereka membebaskan para tahanan Belanda dan dibentuk Medan Batalion KNIL. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi peristiwa di hotel yang ada di Jalan Bali, Medan. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya hotel itu diserang oleh para pemuda kita sehingga timbul banyak korban. Peristiwa ini menjadi awal terjadinya pertempuran Medan Area. 18 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan semua senjata kepada Sekutu. Sudah tentu rakyat tidak begitu saja memenuhi tuntutan Sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran yang dilengkapi dengan pesawat tempur canggih. Seluruh daerah Medan dijadikan sasaran serangan. Rakyat pun melakukan perlawanan sekuat tenaga. 1 Desember 1945 memasang batas-batas penundukannya. Batas itu merupakan papan yang diberi tulisan batas resmi wilayah Medan oleh pihak Sekutu.
Sekutu dan tentara Nica mengusir dan menindas orang-orang Republik yang masih berada di kota Medan. Bahkan di bulan April 1945, maksud Ibu 1946, Sekutu dan Nica berhasil mendesak beberapa pimpinan Republik keluar kota. Gubernur, wali kota, dan markas TRI pindah ke Pematang Siantar. Namun para pejuang kita pantang mundur. Perlawanan dengan berbagai bentuk terus dilakukan. Selanjutnya pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang karena Sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Gerakan tentara Sekutu yang mundur ke Ambarawa berhasil ditahan di Desa Jambu berkat bantuan dari Batalion Polisi Istimewa di bawah pimpinan Oni Sastro Atmojo, Presiden kedua yang dipimpin M. Sarbini dan batalion di Yogyakarta. Pada pertempuran di Desa Jambu tanggal 26 November 1945, Letkol Isdiman, Komandan Residen Banyumas, tewas sebagai pejuang bangsa. Lalu Kolonel Sudirman langsung naik mengambil alih pimpinan pada tanggal 15 Desember 1945. Tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, maka pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selanjutnya pertempuran di Jakarta. Pertempuran di Jakarta menjelang berakhirnya tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta saat itu masih disebut Batavia makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Muhammad Roem, mendapat serangan fisik. Demikian pula Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Amir Sarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda. Keadaan di Jakarta pun menjadi sulit dikendalikan dan kacau. Tentara Belanda semakin merajalela. Ditambah lagi pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada 30 Desember 1945 menambah keadaan semakin mencekam. Karena itu, pada tanggal 1 Januari 1946, Presiden Soekarno memberi perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri atau staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta. Kemudian pada pukul 7 Presiden dan rombongannya tiba di stasiun Yogyakarta. Kemudian ibu kota Republik Indonesia pun turut pindah ke Yogyakarta. Selanjutnya peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado, Minahasa. Berita proklamasi sampai juga di tanah Minahasa atau Manado di Sulawesi Utara. Seperti di daerah lain, rakyat Minahasa melakukan aksi pelucutan senjata dan pengoperan kekuasaan dari tangan Jepang. Aksi terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Gerakan rakyat Minahasa ini diprakarsai oleh Dewan Minahasa yang dipimpin oleh Palengkahu. Aksi dilakukan dengan menurunkan bendera-bendera Jepang dan mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor. Hal itu telah membanggakan dan memberi semangat serta kegembiraan rakyat Minahasa. Akan tetapi pada awal September 1945, tentara Sekutu yang diwakili tentara Australia mendarat di Minahasa. Kedatangan mereka diikuti oleh tentara Nica. Nica dengan segera melancarkan aksinya untuk
menegakkan kembali kekuatannya. Sekutu Danica kemudian mengeluarkan perintah larangan pengibaran bendera merah putih. Rakyat tidak menghiraukan larangan tersebut dengan semboyan hidup atau mati. Rakyat Minahasa tetap akan mempertahankan berkibarnya sang saka merah putih di tanah Minahasa. Akhirnya bentrokan dan pertempuran antara rakyat Minahasa melawan tentara sekutu Danica tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya,